Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran untuk pembahasan materi ekonomi untuk kelas 12. Pada video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang jurnal penutup atau closing entry untuk di perusahaan jasa. Ya, kita lihat tahapan akuntansinya yang sudah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya. Ini tahapan jurnal umum, buku besar, neraca saldo, sampai jurnal penyesuaian, kertas kerja, dan terakhir kita sudah membahas laporan keuangan. Nah, posisi kita sudah ada di akhir periode, dan di akhir periode ini kita sudah membuat laporan keuangannya. Laporan keuangan tentang hasil usaha, posisi keuangan di periode itu. Dan karena waktu terus berjalan, maka kita akan masuk ke periode yang baru. Misal laporan keuangan tahun 2020. Nah, posisi kita ada di Desember 2020. Kita mau masuk ke tahun yang baru, ke tahun 2021. Mau masuk ke bulan Januari berarti. Nah, ketika mau masuk ke bulan yang baru, maka data keuangan itu ada yang harus dipilah-pilah terlebih dahulu. Ada yang harus dibawa ke periode yang berikutnya, dan ada juga yang tidak boleh dibawa ke periode berikutnya. Nah, untuk memilahnya, untuk menentukan data keuangan yang tidak boleh dibawa ke periode berikutnya, atau harus ditutup atau harus dinolkan, maka kita akan membuat jurnal penutup. Ini tahapan untuk menutup akun-akun yang tidak boleh dibawa ke periode selanjutnya, ke periode akuntansi selanjutnya. Ya, selengkapnya kita akan bahas sekarang. Nah, jurnal penutup. Jurnal penutup itu pengertiannya adalah jurnal yang dilakukan pada akhir periode untuk menutup, atau kalau dilihat dari jumlahnya, menolkan. Jadi saldonya dinolkan untuk akun-akun nominal dan akun private. Nah, akun nominal ini adalah akun pendapatan dan beban. Jadi sekali lagi, akun itu ada dua, ada akun real dan ada akun nominal. Nah, harta, utang, dan modal adalah akun real, dan pendapatan dan beban adalah akun nominal. Nah, ini artinya pendapatan di satu periode, katakanlah pendapatan di tahun 2020, itu akui di tahun 2020. Atau pendapatan di bulan April, akui di bulan April. Ketika mau masuk ke periode yang baru, katakanlah ke tahun 2021 misalkan, maka kita akan menghitung pendapatan dari nol lagi. Jadi nanti akan kelihatan, oh ini pendapatan tahun 2020, ini pendapatan tahun 2021. Nah, seperti itu. Kalau periodenya bulanan, pendapatan bulan April, akui di bulan April. Ketika mau masuk ke bulan Mei, kita menghitung pendapatan dari nol lagi. Seperti itu. Dan beban usaha pun sama. Beban gaji, beban listrik, terus beban perlengkapan, akui di periode terjadinya transaksi. Jadi ketika masuk ke periode yang baru, itu kita mulai dari nol lagi. Makanya ketika di akhir periode, mau masuk ke awal periode, akun nominal, pendapatan dan beban, itu saldonya harus dinolkan. Nah, selain akun nominal, ada prive. Nah, prive pun nanti akan dinolkan. Sifat dari prive itu mengurangi modal. Jadi nanti dampaknya akan modalnya akan berkurang, nanti prive-nya jadi nol lagi. Dan ada satu lagi, ikhtisar laba rugi. Dampak ketika menutup pendapatan dan beban nanti akan memunculkan ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi itu ikhtisar keuangan laba atau rugi yang bisa diperoleh dari ketika kita menselisihkan pendapatan beban. Jadi ketika menutup pendapatan beban itu akan memunculkan akun ikhtisar laba rugi. Jumlahnya nanti akan menunjukkan laba rugi perusahaan di sini. Nanti akan dinolkan juga laba dan rugi ini. Nanti akan mempengaruhi modalnya bertambah atau berkurang nanti. Nah, yang jelas inilah ada akun-akun yang harus kita nolkan dengan membuat jurnal penutup. Jadi intinya akun pendapatan, kalau pendapatannya macam-macam, ada pendapatan jasa, ada pendapatan bunga, dan pendapatan lain-lain, semuanya dinolkan. Semua jenis beban pun sama, dinolkan semua saldonya. Kelihatannya dari mana saldo nol itu? Nanti ketika di buku besarnya saldonya harus jadi nol nanti. Prive juga sama, ikhtisar laba rugi nanti kita nolkan semua. Nah, nanti setelah
Selesai membuat jurnal penutup dan nanti diposting, dipindahkan ke buku besarnya, maka saldo akun-akun nominal ini akan jadi nol. Yang tersisa adalah nanti hanya harta, utang, dan modal saja yang punya saldo. Itu akun real. Nanti akan ada neraca saldo setelah penutupan. Gitu. Nah, di neraca saldo setelah penutupan ini, yang akan muncul hanya akun real saja. Harta, kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, peralatan, utang, modal, hanya sebatas itu. Itu akan dibawa ke periode berikutnya. Jadi hutang di satu periode kalau memang belum lunas akan dibawa ke periode yang baru. Hutang di bulan April kalau memang belum lunas akan dibawa ke bulan Mei. Nanti mungkin di bulan Mei, di bulan berikutnya akan dilunasinya. Seperti itu contohnya itu hutang. Begitu pula dengan kas. Ini harta nih, jenis harta misalkan kas. Kas di satu periode akan dibawa ke periode yang baru sebagai saldo awal. Nah, seperti itu. Nah, sumber datanya itu diperoleh dari kertas kerja. Nah, yang paling valid adalah dari kertas kerja kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Ini yang ini. Kalau akun nominal itu mulai dari pendapatan servis. Nah, yang angkanya 4.500.000 di sebelah kredit nih. Ini harus dinolkan nanti buku besarnya. Dan beban-beban, beban gaji, beban listrik, beban penyusutan, beban perlengkapan, beban sewa, beban asuransi, semuanya nih angkanya diambilnya dari sini semua. Ini posisinya di debit, kalau beban semuanya harus dinolkan nanti. Nah, cara menolkannya adalah kita step by step langkah-langkahnya. Pertama, kita fokus menutup akun pendapatan dulu. Akun pendapatan itu bersaldonya di kredit. Bisa kita lihat, kita buktikan nih. Pendapatan itu saldonya ada di kredit nih. 4.500.000 nih yang kredit. 4.500.000. Agar pendapatan ini saldonya jadi nol, maka catat akun yang bersangkutan di lawannya atau di sebelah debit. Saldonya di kredit, kalau ingin jadi nol, maka catat akun pendapatan dengan jumlah yang sama di debit. Nah, nanti jurnalnya seperti ini. Pendapatan itu kan di kredit posisinya. Sekarang catat di debit. Jadi segala macam jenis pendapatan semuanya catat di debit. Ini jurnal penutupnya nih. Nanti jumlahnya berapa, munculkan ikhtisar laba rugi seperti ini. Nanti berapa angkanya. Nanti debit dan kreditnya harus sama nih. Seperti ini. Berikutnya menutup akun beban. Nah, kalau beban saldonya ada di sebelah debit. Kita lihat di kertas kerjanya. Nih, lihat beban gaji, beban listrik nih. Ini semuanya di debit. Nih, posisinya ada di sebelah debit semua. Untuk beban-beban ini. Semuanya harus dinolkan. Agar saldonya jadi nol, maka catat akun beban ini di lawannya. Lawannya debit ya kredit. Jadi catat semuanya beban gaji, beban listrik, beban administrasi, beban segala macam beban yang ada. Nah, jumlahnya berapa? Nanti sebagai penyeimbang munculkan ikhtisar laba rugi di sini dengan jumlah yang sama sejumlah beban semua jenis bebannya seperti itu. Berikutnya menutup akun Prive. Nah, Prive ini saldonya di sebelah debit. Coba kita cek lagi betul nggak di debit saldo Prive. Kita lihat nih. Nih Prive Tuan Ahmad di debit 100.000. Nih lihat. Ya, 100.000 di debit. Kalau ingin jadi nol, maka nah Prive ini catat di sebelah kredit. Angkanya 100.000 kalau kasus di bengkel top motor itu. Nanti yang munculnya bukan ikhtisar laba rugi. Sebab Prive itu tidak mempengaruhi laba atau rugi, tapi mempengaruhinya modal. Modalnya jadi berkurang. Kalau modal berkurang, catat di debit. Ingat-ingat lagi aturan debit kredit. Kalau modal di debit itu artinya modal berkurang. Nanti Prive-nya kalau dicatat di lawannya, nanti saldonya akan jadi nol. Nanti kita buktikan ketika kita posting ke buku besarnya masing-masing. Ya, selanjutnya nanti akan ketika menutup pendapatan dan beban, diulangi kembali, ketika menutup pendapatan ada muncul akun ikhtisar laba rugi di sebelah kredit. Ketika menutup akun beban akan muncul ikhtisar laba rugi di sebelah debit. Dan ini nanti pasti akan ada saldonya. Ini pun tidak boleh ada saldo, harus dinolkan juga. Nah, ikhtisar laba rugi itu sebenarnya menunjukkan jumlah laba dan rugi. Jadi kalau perusahaannya laba, ikhtisar laba ruginya saldonya akan dikredit.
itu artinya pendapatannya lebih besar. Nah, agar jadi 0, maka catat di lawannya. Di kredit, lawannya berarti di debit. Nah, ikhtisar laba rugi, catat di debit. Gitu. Nanti cari dulu saldo ikhtisar laba ruginya di debit atau di kredit nantinya. Dan yang muncul adalah modal. Modal di kredit sejumlah saldo ikhtisar laba ruginya. Kalau modal di kredit itu artinya menambah modal. Jadi kalau modal dicatat di kredit itu artinya modal bertambah. Seperti itu. Jadi ini kenapa bertambah? Karena laba. Berarti ini menunjukkan laba. Nah, sekarang jika kondisi perusahaannya rugi, maka saldo ikhtisar laba ruginya nanti akan ada di sebelah debit. Nah, kalau saldo ikhtisar laba ruginya di debit, maka nanti ketika akan dinolkan, maka catat ikhtisar laba rugi di lawannya, berarti di kredit. Nah, ini lihat nih. Karena saldonya di debit, maka catat ikhtisar laba rugi di kredit. Nah, catat di kredit dan sebagai penyeimbangnya modal dengan sejumlah angka di ikhtisar laba rugi. Ketika modal dicatat di debit, itu artinya modal berkurang. Kenapa berkurang? Karena rugi kondisi perusahaannya. Nah, itu ketika menutup ikhtisar laba rugi. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas bagaimana membuat jurnal penutup untuk transaksi di top motor, bengkel top motor. Ini datanya diambil dari kertas kerja kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, yang harus ditutup adalah nih. Yang pertama adalah pendapatan servis. Angkanya di kredit 4.500.000. Nah, sekarang kalau ingin pendapatan yang di kredit ini jadi 0, maka catat di lawannya. Berarti catat di debit. Maka jurnal penutupnya akan seperti ini. Karena pendapatannya cuma 1, berarti udah seperti ini saja. Berarti pendapatan servis aja 4.500.000 di debit. Karena tidak ada lagi, langsung ke yang di kreditnya. Yang kreditnya munculkan ikhtisar laba rugi dengan angka yang sama, 4.500.000. Nah, inilah jurnal penutup untuk menutup pendapatan. Ya, berikutnya kita tutup beban. Nah, untuk beban berarti mulainya dari beban gaji 400.000 nih, beban gaji. Di debit nih posisinya. Terus beban listrik 250.000. Berikutnya beban penyusutan peralatan. Di debit juga. Terus beban perlengkapan. Terus beban sewa, beban asuransi. Nah, yang dikasih tanda bintang ini adalah beban-beban yang angkanya harus kita nolkan. Agar jadi 0, maka posisi awalnya di debit. Catat di lawannya, berarti catat di sebelah kredit semuanya. Jadi kita membuat jurnal penutupnya, catat yang di kredit dulu. Nah, seperti ini. Kita kosongkan yang di debitnya. Nah, ini beban semuanya yang tadi muncul di kertas kerja, catat di lawannya di kredit. Nanti sebagai penyeimbang munculkan yang di debitnya. Yang di debitnya adalah ikhtisar laba rugi jumlah bebannya. Ini kalau dijumlahkan ada 1.500.000. Nah, inilah jurnal penutupnya untuk menutup seluruh jenis beban. Seperti itu. Selanjutnya menutup pripe. Nah, pripe ini yang Tuan Ahmad. Nah, angkanya 100.000. Posisinya ada di sebelah debit. Kalau ingin ditutup, dinolkan, maka catat di lawannya. Berarti jurnalnya yang kredit dulu, pripe dicatat di lawannya berarti di kredit. Dan sebagai penyeimbang munculkan modal dengan angka yang sama sebagai penyeimbang fungsinya. Jadi modal kalau dicatat di debit artinya modal berkurang. Jadi berkurang 100.000. Kenapa berkurang? Karena ada pripe. Pripe itu sifatnya mengurangi modal. Ya, selanjutnya sekarang kita akan menutup ikhtisar laba rugi. Nah, kita cari dulu saldonya ada di mana. Nih, ikhtisar laba rugi muncul yang pertama di kredit 4.500.000 ketika menutup pendapatan. Terus muncul yang kedua ikhtisar laba rugi di debit 1.500.000. Kita cari saldonya, selisihnya. Dan posisi yang kelebihannya ada di mana? Ini terlihat kreditnya lebih besar nih, 4.500.000 lebih besar dari 1.500.000. Berarti saldonya nanti akan ada di kredit. Awalnya di sebelah kredit, maka saldonya di kredit. Terus berikutnya menghadapi debit. Maka nanti saldonya kredit masih lebih besar sebesar 3 juta. Ini artinya ikhtisar laba rugi saldonya ada sebelah kredit
3 juta. Ini pun harus dinolkan. Agar jadi nol maka ikhtisar laba rugi catat di lawannya. Ini saldonya ada di kredit nih. Berarti jurnal penutupnya adalah ikhtisar laba rugi catat di debit di lawannya. Nanti sebagai penyeimbang munculkan modal sebesar angka yang sama. Nah, kalau modal dicatat di kredit itu artinya modal bertambah. Kenapa bertambah? Karena 3 juta ini menunjukkan laba. Bisa dicek di video pembelajaran untuk laporan keuangan, perusahaan memperoleh laba 3 juta gitu. Nah, sekarang modalnya sudah bertambah 3 juta seperti itu. Nah, selesai sudah membuat jurnal penutup. Nah, ini adalah jurnal penutupnya. Nanti langkah berikutnya adalah kita posting ke buku besarnya masing-masing. Nanti akan terlihat akun nominal ini dan price itu akan jadi 0, termasuk ikhtisar laba rugi juga akan jadi 0, dan nanti modal berubah juga. Nah, nanti di video pembelajaran berikutnya kita akan lanjutkan bagaimana memposting ke buku besarnya masing-masing. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.